Ya, terus apa saja? Iya. Masih semua pinter-pinter coba. Apa yang dimaksud dengan riya? Ya, Halin. Terus yang dimaksud dengan nifak apa? Ayo siapa yang bisa? Nifak adalah Siapa ayo? Lupa semua ini. Oh ya, Mbak Eni, silakan. lubang tempat bersembunyi, artinya menyembunyikan kekufurannya di dalam hati dan memperlihatkan keimanan. Lalu misalnya Oke, untuk sekarang kita lanjut ke pelajaran adab membaca Al-Quran dan berdoa. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelumnya sudah bisa baca Al-Quran semua kan? Terus apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran? Ayo. Kitab suci. Pedoman hidup. Oke, terus sudah. Untuk dilengkapi lagi, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir yang disampaikan kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup sehingga selamat dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang mana itu disampaikan untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sehingga kita sebagai umat Islam ini dijadikan menjadi pedoman hidup kita. Agar apa? Agar kita sebagai umat Islam atau umat Nabi Muhammad ini selamat dari baik itu dari dunia maupun akhirat. Nah, perlu kita membaca Al-Quran itu ada adab-adabnya. Untuk yang pertama adalah disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang suci seperti masjid, rumah juga boleh, musola juga boleh, pokoknya tempat-tempat yang suci. Ya nggak boleh kalau kita gimana? Kita membaca Al-Quran di kandang sapi misal. Nah itu kan tidak boleh karena apa? Di kandang sapi jadi dengan kotor, terus najis juga kan ada kotorannya sapi. Terus yang kedua membaca dalam keadaan suci, duduk sopan, tenang dan menghadap kiblat. Dan untuk adab yang kedua ini, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus dalam keadaan suci. Baik itu suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Dan terus ketika membaca Al-Quran juga duduk. Kita sila, kalau biasanya kalau laki-laki sila, itu sila gitu. Adabnya seperti itu kan nggak boleh. Masa kita jogging terus baca sambil baca Al-Quran, kan nggak baik gitu loh maksudnya. Nah, terus yang ketika kita membaca Al-Quran juga sopan. Maksudnya sopan di sini adalah kita cara berpakaian. Nggak boleh kita berlogat terus membaca Al-Quran, Quran sopan gitu. Terus kita harus tenang dan menghadap kiblat. Untuk terus adab membaca Al-Quran yang ketiga adalah membaca bacaan Al-Quran tidak mengganggu orang lain. Semisal kita membaca Al-Quran di dalam masjid, terus ada orang lain dia sedang sholat di sebelah kita. Nah, maka adabnya dia tidak mengganggu orang yang lagi sholat, maka kita mengecilkan suara. Nah, boleh terus ada orang lain sholat, kita malah mengeraskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kan mengganggu orang yang sholat. Terus yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Kalau kita membaca Al-Quran itu sebaiknya terus dengan khusyuk, nggak boleh pakai cengengesan gitu. Itu ada membaca Al-Quran seperti itu. Terus yang kelima adalah membaguskan suara ketika
membacanya. Semisal memang suara kita jelek mungkin. Nah, usaha kita jangan sampai terus kita menjelek-menjelekkan. Ya minimal lah kita pokoknya semaksimal mungkin membaguskan suaranya gitu. Terus yang keenam adalah membaca Al-Quran dengan perlahan, tartil dan tidak terburu-buru. Ketika kita membaca Al-Quran, adab yang baik itu kita dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Contohnya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan tartil. Kalau kita terburu-buru, enggak boleh kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makhrajul huruf dari membaca Al-Quran itu tidak sempurna karena yang bacaan a'udzu kan umumnya kan dibaca dua harakat panjangnya. Nah itu harus dengan tartil. Kalau kita terburu-buru, maka umumnya itu tidak terbaca dengan dua harakat karena terburu-buru tadi. Terus dilanjut membaca yang berapa? Yang ketujuh adalah membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Isti'azah itu adalah kalimat atau doa untuk perlindungan. Ya itu ketika kita membaca Al-Quran itu harus pakai pertama itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan itu minta pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang tertutup itu. Itu adab membaca Al-Quran. Terus yang terakhir adalah menadabburi makna. Kalau kita membaca Al-Quran itu harus menadabburi atau memahami dan menghayati apa sih isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Itu adalah adab membaca Al-Quran. Terus apa saja? Ayo bacakan. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah terus yang kedua definisi dari berdoa dan keutamaan berdoa ini adalah kalau menurut bahasa doa itu memiliki arti memanggil, memohon dan juga meminta. Adapun menurut istilah doa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Dan keutamaan dari berdoa adalah menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia hanya makhluk yang lemah di hadapan Allah sebagai penguasa seluruh alam. Ya, dari definisi doa ini pasti juga ada adab-adabnya karena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Dan dengan cara merendahkan diri dan tunduk itu pasti ada tata cara dan juga adab-adabnya. Apalagi itu kepada Allah itu. Selanjutnya adalah adab-adab ketika berdoa. Yang pertama adalah serius dalam berdoa. Adab yang pertama ini ketika kita mau berdoa atau meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan serius. Enggak boleh sambil guyon. Ya boleh tapi yang tidak baik. Alangkah baiknya kita dengan serius kalau berdoa itu. Dan bahkan bisa jadi kalau kita dengan cara guyon, kita bermain, berdoa itu dibuat main-main, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Terus yang kedua adalah yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah, tidak boleh meragukannya. Jadi adab yang kedua ini ketika kita berdoa jangan setengah-setengah, kalau kita full yakinkan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Gitu. Terus yang ketiga adalah hendaknya berdoa dengan merendahkan diri dan suara yang lemah lembut. Ada yang ketiga ini kita ketika berdoa itu sebenarnya dengan cara lemah lembut. Seperti
tidak hanya kita meminta uang kepada orang tua kita kan masih dengan cara buat apa kan gitu. Nah, itu sama halnya dengan ketika kita berdoa atau kita meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu ada yang ketiga. Terus yang keempat ini adalah khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Sudah bagus kan kita berdoa khusyuk, anteng merendahkan hati, merendahkan hati dan juga penuh harap kalau kita ingin dikabulkan. Terus yang kelima adalah berdoa dengan mengangkat tangan. Nah ini biasanya anak-anak itu sukanya kita bawa gini sepele. Nah itu kurang baik. Alangkah baiknya kalau kita berdoa adalah sejajar dengan pundak kita. Ya betul. Ketika nanti kita berdoa itu sejajar dengan pundak. Nah itu adab yang kelima. Terus adab yang keenam ya. Nah, yang keenam adalah memulai berdoa dengan membaca basmalah, dilanjut dengan hamdalah dan sholawat. Kalau kita mau berdoa itu sebaiknya adabnya itu enggak harus langsung ya Allah aku pun atau enggak. Tapi dengan cara apa? Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilanjut doa yang apa yang kita minta kepada Allah itu. Yang ketujuh yaitu memperbanyak tobat dan memohon ampun kepada Allah. Itu adab berdoa. Jangan kok kita berdoa hanya semata-mata ini duniawi saja. Gitu. Misal terus Pak Ines doa hanya ingin minta uang, ingin hidup bahagia, terus ingin mobil lah itu sebenarnya seperti itu lalu yang berdoa kurang tepat. Terus yang ketujuh adalah tidak dan bisa-bisa agar segera dikabulkan dan menghindari berburuk sangka kepada Allah. Ini yang sering terjadi. Kalau kita berdoa ini langsung dikabulkan. Toh padahal ketika kita berdoa itu ya kita harus sabar karena apa yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk dirimu sekarang ini. Bisa jadi kalau kamu kabulkan sekarang, misal Mbak Ines kita mobil, dikabulkan oleh Allah, berikan mobil, akan banyak belum bisa nyetir, nanti bisa kecelakaan, nyetir gagal-gagal, apa berhala seperti itu. Dan agar menghindari berburuk sangka kepada Allah. Terus yang terakhir adalah tidak berdoa yang isinya keburukan, dosa dan memutus silaturahmi. Ketika kita semisal ini naudzubillah, semisal kita punya apa ya? Ya cuma masalah sama teman. Jangan kita doakan agar teman kita celaka. Terus jangan doakan teman kita semoga cepat mati atau gimana. Nah, maka dari itu ada doa di sini kita sudah tahu semuanya kan, paham? Bisa mempraktekkan di rumahnya kan? Tapi kita mengatur semuanya. Ya. Oke, saya beri permainan kalau begitu. Permainannya gini, misal saya bilang gajah, kalian perhatian besarnya gini. Lawannya kita fokuskan ya kebalikannya. Terus ketika saya bilang semut, maka kecil. Nah, sudah paham kan? Saya tunjuk aja ya, cepat. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Kecil. Ya betul. Terus semut gajah, semut.
Tepuk tangan dulu Mbak Ines. Ya, ini sahamnya terakhir berdoa. Yang pertama yaitu serius dalam berdoa. Terus mengangkat tangan sejajar. Terus khusyuk merendahkan hati dan berdoa. Nah, itu ada pada berdoa. Sudah paham kan? Mungkin waktunya sudah cukup. Besok kita lanjut pelajaran apa? Kisah Nabi Ibrahim. Mungkin cukup saja.